Episode 134. Marvel menghentikan mobilnya di dekat sebuah Indomaret. Pria tampan itu segera menghubungi mandor yang memimpin pembangunan ruko miliknya. Dan tidak lama seorang pria bertopi datang menghampiri mobil mewah Marvel. "Selamat siang, Tuan," sapanya begitu Marvel keluar dari mobil. "Ya siang, bagaimana pembangunannya?" tanya Marvel tidak mau banyak basa-basi. Sudah hampir selesai, Tuan," jawab si mandor dengan sopan. Marvel menganggukkan kepalanya. Marvel yakin mandor yang dipercaya Joshua memang bisa diandalkan. "Oh ya, mari Tuan." Sekali lagi Marvel mengangguk. Pria itu mengikuti mandor tersebut menuju gedung ruko yang sedang dibangun. Sebenarnya Marvel juga sudah melihat sendiri pembangunan ruko yang hampir selesai itu. Tapi tidak lengkap rasanya jika Marvel tidak melihat secara mendetail semuanya. Ketika hendak masuk ke dalam ruko itu, Marvel melihat seorang anak kecil berdress pink yang berdiri dengan membawa rantang. Anak itu kemudian duduk di atas papan triplek dengan kepala mendongak ke atas seperti sedang menatap seseorang yang memang sebagian berada di atas. "Apa kau tidak memberi peringatan pada anak-anak agar tidak masuk ke kawasan berbahaya seperti ruko yang sedang dibangun ini?" tanya Marvel pada sang mandor. Mandor yang mungkin masih seumuran dengan Marvel itu mengernyit. "Apa maksud Anda, Tuan?" tanyanya bingung. "Lihat itu, ada anak kecil di sana. Bisa kamu bayangkan bagaimana jika kepala atau tubuh kecilnya kejatuhan sesuatu dari atas?" tanya Marvel dengan nada kesal. Mandor itu mengikuti arah tunjuk Marvel kemudian menghela napas. "Ya Tuhan, maaf Tuan. Anak itu adalah anak dari salah satu anak buah saya. Sebentar Tuan, biar saya kasih tahu ayahnya." Marvel berdecak. Melihat seorang anak berada di dalam ruko yang sedang dibangun benar-benar membuat Marvel takut juga khawatir. Marvel mempunyai anak perempuan. Dan mungkin anak perempuan yang dilihatnya juga seumuran dengan Dipa anaknya. Penasaran, Marvel pun mendekat pada anak tersebut. "Hai," sapa Marvel ramah. Anak itu menoleh pada Marvel, ditatapnya Marvel dari atas sampai bawah. "Paman siapa?" tanyanya dengan wajah polos. Marvel tersenyum kemudian duduk berjongkok di depan gadis mungil tersebut. "Nama Paman Marvel, kamu siapa?" Lenny terdiam sesaat. Ayahnya pernah mengatakan agar dirinya tidak begitu saja mau diajak berkomunikasi dengan orang asing. Tapi menurut Lenny wajah Marvel tidak menyeramkan, dan dalam hati gadis kecil itu yakin bahwa pria tinggi tegap yang berjongkok di depannya adalah orang baik. Melihat kediaman gadis kecil itu di depannya, Marvel mengerti. "Oh oke, begini nak, di sini berbahaya untuk kamu. Jadi saran paman lebih baik kamu pindah tempat. Tapi aku sedang menunggu ayahku untuk memberikan makan siangnya." Marvel menatap rantang kecil yang sedari tadi dibawa oleh gadis kecil di depannya. Senyuman di bibir Marvel kembali mengembang. "Paman tidak menyuruhmu untuk pergi, hanya pindah tempat saja. Mungkin kamu bisa menunggu di warung itu." Marvel menunjuk warung yang memang berada tidak terlalu jauh dari pembangunan rukonya. Warung yang pasti juga menjadi langganan para pekerja proyek itu makan. Lenny merenggut. Pemilik warung sangat judes dan Lenny merasa tidak nyaman jika harus menunggu ayahnya di situ. "Kenapa?" tanya Marvel bingung melihat ekspresi Lenny. "Pemilik warung itu dia galak," jawab Lenny jujur. Marvel tertawa pelan mendengar jawaban jujur gadis kecil di depannya. "Ya Tuhan, Lenny." Suara berat seseorang membuat Marvel menoleh, dan Marvel terkejut ketika mendapati David yang berada di belakangnya. "Kamu?" Marvel segera bangkit berdiri bersamaan dengan Lenny yang langsung berhambur memeluk David yang berjongkok. "Ayah, ibu menyuruh Lenny membawakan makan siang untuk ayah." David tersenyum. Lenny memang selalu membawakan makan siang untuknya, dan itu Ariana yang menyuruhnya. Meskipun memang terkadang David sedikit kesal karena seharusnya Lenny istirahat setelah pulang sekolah, bukan malah membawakan makan siang untuknya ke tempat kerjanya yang cukup berbahaya itu. "Iya nak, terima kasih ya," senyum David sambil menciumi wajah cantik putrinya. Marvel menelan ludahnya. Marvel sangat tidak menyangka bisa bertemu dengan David di tempat itu. Dan lagi pakaian David seperti seorang kuli yang sedang bekerja di ruko yang sedang Marvel bangun tersebut. "David," panggil Marvel tegas. Mendengar namanya dipanggil, David mendongakkan kepalanya. Pria itu sama terkejut dengan Marvel. Rasa malu kini mulai menguasai hatinya. David melepaskan pelukan putrinya kemudian berdiri dari berjongkoknya. David melepaskan topinya dan menunduk di depan Marvel. "Ya Tuan, saya." Mandor yang berdiri di antara Marvel dan David terlihat kebingungan. "Kalian saling kenal?" tanyanya bingung. David menelan ludahnya. Jika Marvel mengatakan iya
dan membuka semua tentang masa lalu David dulu, semua orang pasti akan tahu siapa David sebenarnya. Mereka pasti akan menertawakan David, bahkan bukan tidak mungkin juga mereka akan mencaci dan menghinanya. Ya, saya kenal sama dia, jawab Marvel. David memejamkan kedua matanya. Sebentar lagi David pasti akan kehilangan pekerjaannya. Kamu boleh kembali mengawasi anak buah kamu. Biar saya ditemani David melihat-lihat bangunan ini. Setelah Marvel berkata pada Mandor yang terkejut mengetahui Marvel mengenal David. Oh baiklah kalau begitu Tuan, saya permisi. Ya. Setelah Mandor itu berlalu Marvel terdiam. Namun tatapan Marvel terus tertuju pada David dan Lenny yang berdiri berdampingan. Marvel tidak lagi marah pada David. Baginya semua yang terjadi di masa lalu sudah tidak lagi perlu diungkit. Toh David sudah mendapat ganjarannya. David bangkrut sekarang. Dia putri kamu? Tanya Marvel. Ya Tuan, namanya Lenny. Jawab David tetap menundukkan kepalanya. Marvel menganggukkan kepalanya. Wajah gadis kecil itu sama sekali tidak mirip dengan David. Tapi Marvel menebak mungkin wajahnya mirip dengan ibunya. Kenapa kamu menjadi kuli? Memangnya tidak ada lagi perusahaan yang mau menerima kamu? David tidak langsung menjawab. Dari awal dirinya menginjakkan kakinya di desa itu, David sudah bertekad untuk melepaskan semuanya. David ingin memulai semuanya dengan cara yang baru, meskipun memang pekerjaan yang dilakoninya sekarang tidaklah mudah. David menghela napas kemudian memberanikan diri menegakkan kepalanya. Seolah senyum terukir di bibir David, seperti biasanya Marvel terlihat sangat berwibawa. Saya ingin menggeluti bidang lain Tuan, mungkin menjadi kuli akan lebih baik. Marvel berdecak. Bohong jika pekerjaan itu lebih baik. Buktinya David jauh berbeda dari yang dulu. Setelan jas yang dulu selalu melekat di tubuhnya kini berganti dengan kaos panjang dan celana lepis yang penuh dengan adukan pasir dan semen. Benar-benar sangat miris Marvel melihat itu. Apa itu cukup untuk memenuhi kebutuhan putrimu dan ibunya? David diam lagi. Jika Marvel tahu ibu yang dimaksudnya adalah Ariana, mungkin Marvel enggan menginjakkan kaki di desa itu. Mungkin juga Marvel menghentikan pembangunan rukonya mengingat tempat tersebut tidak terlalu jauh dari tempat tinggal David dan Ariana. Cukup Tuan, karena istri saya juga membantu meringankan beban saya, jawab David. Syukurlah, angguk Marvel. David menghela napas. Ariana masih belum mau membuka hati untuknya, yang artinya Ariana pasti juga masih berharap pada Marvel. Ariana gak boleh sampai tahu kalau Marvel ada di sini, batin David.